Halo, kembali lagi bersama saya, Gus Dek Greenwood. Ini progres serut saya yang kemarin, yang sempat saya kasih kawat dasar ya. Ini adalah serut hasil dongkel ya. Kemarin saya, mungkin kurang lebih, udah ada setahun ya, kurang tahu saya. Lumayan lama sih ini, karena mungkin medianya kurang bagus ya, mungkin nanti saya ganti media dulu biar pertumbuhannya bisa kenceng ya. Ngomong-ngomong dongkel ya, kemarin saya lihat di grup bonsai ataupun di media sosial banyak yang meributkan tentang kalau hobi bonsai itu jangan sampai mendongkel. Kalau masalah dongkel mendongkel itu saya rasa relatif ya. Relatif kenapa? Kalau kita mendongkel dengan benar menurut saya, kalau saya sih tidak mungkiri ya, sebagai pemula awalnya kemarin pasti ingin sekali mendongkel untuk mendapatkan sebuah bonsai. Hitung-hitung juga kalau tidak mendongkel kita harus beli kan. Nah, apalagi kita ataupun kalian terbatas dengan dana ataupun biaya ya, itulah salah satu alternatif untuk kita untuk mendapatkan sebuah bahan bonsai yang akan kita jadikan bonsai ke depannya. Jadi untuk penghobi bonsai saya rasa sah-sah saja kalau ingin mendongkel ya, karena saya juga mengalaminya. Tapi untuk mendongkel yang benar, setidaknya pada saat kita mendongkel kita tahulah situasi, setidaknya minta izin pada pemilik lahan di mana tempat bonsai yang kita pernah survei sebelumnya ya. Biasanya kalau saya dulu mendongkel tidak langsung dongkel, yang pertama saya lakukan adalah survei lokasi ya. Tidak bawa alat tapi keliling ya, mumpung waktu itu saya masih punya lumayan banyak waktu, jadi sambil jalan-jalan ya, mungkin jalan-jalannya agak ya, ke tempat yang tidak wajar ya, mungkin orang melihat ngapain ke sana, ke semak-semak terus nongol lagi apa yang diperbuat. Ya itu kita survei bahan bonsai ya. Ya pokoknya seru ya pada saat awal saya mulai suka mendongkel ya. Jadi setelah saya tahu ataupun lokasinya saya sudah dapatkan, kemudian kita cari tahu apakah lahan tersebut memang lahan kosong yang memang tidak produktif dan bahan bonsai itu juga tidak diharapkan oleh pemilik lahan. Jadi saya rasa itu kesempatan buat kita sebagai penghobi bonsai untuk mendapatkan bahan bonsai dengan meminta izin terlebih dahulu pada pemilik lahan. Itu yang pertama menurut saya ya. Kemudian yang kedua, kalau mendongkel dikatakan merusak alam ataupun merusak hutan ya. Terus terang saya tidak pernah ataupun belum pernah dongkel ke hutan ya. Selain takut, di hutan juga di sini di daerah saya hutan-hutan sudah banyak yang dilindungi ya, tidak boleh memotong pohon sembarangan. Jadi saya cuma pergi ke ladang-ladang orang seperti itu, ke semak-semak seperti itu, dan tidak mungkin saya mendongkel pohon yang sangat besar ya. Lain dengan kawan-kawan mungkin di daerah lain, di pulau-pulau lain yang masih hutannya luas-luas, kemungkinan besar bisa mendongkel bahan bonsai yang besar-besar seperti itu. Di samping itu juga saya tidak mampu mendongkel bahan yang besar. Selain kita nanti hitung-hitung nanti mengangkatnya bagaimana caranya, kecuali kita kasih upah orang untuk mengangkat. Nah, saya rasa itu tidak akan saya lakukan ya. Nambah kos saja sudah capek, nambah kos lagi. Jadi bahan yang saya dongkel mungkin ya paling gede mungkin selengan ataupun sepaha. Itu juga masih berpikir ya, karena untuk mendongkelnya juga perlu tenaga yang luar biasa ya. Jadi kalau mendongkel bahan yang seukuran itu saya rasa untuk merusak alam tidak terlalu besar pengaruhnya ya, kecuali kita ambil banyak sekali ya, bawa mobil terus kita angkut semua berbondong-bondong ke sana. Tapi kalau kita sebagai penghobi tunggal istilahnya ya, menurut saya ya, penghobi tunggal cuma ya paling banyak kita cari 3 bahan saja ya. Jadi di lain sisi kita tidak merusak alam 100% ya, karena kita pindahkan pohon, istilahnya kita pindahkan pohon dari alam ke rumah. Bukan kita siksa saja ya, tapi penyiksaan itu dengan tujuan baik agar terlihat lebih bagus juga. Kemudian
kita juga bisa merawatnya dengan baik ya, dengan sepenuh hati, meskipun nanti hasilnya bisa tidak seperti yang kita harapkan juga, tapi tujuan kita bagus ya, untuk melestarikan bahan bonsai kita rawat dengan baik di rumah. Jadi saya rasa tidak terlalu jelek ya kalau mendongkel itu ya. Ya seperti yang saya bilang di awal, mendongkel dengan benar ya. Nah kemudian bagaimana kalau saya ditanya ya, memilih mendongkel atau tidak. Untuk saat ini saya lebih cenderung ke tidak mendongkel ya sekarang ya, karena mungkin sudah terlalu lama saya pakai waktu saya kemarin, sudah banyak keliling mendongkel. Jadi sekarang setelah sekian lama saya berhobi bonsai, karena waktu juga tidak terlalu banyak yang saya miliki sekarang, jadi lebih baik saya mencoba membibit ya, untuk menghindari dongkel, karena memang waktu juga tidak sempat. Dan di lain sisi juga untuk bahan-bahan bonsai juga sudah mulai langka ya. Jadi alternatif saya yaitu membibit dengan cara, nah yang ini adalah hasil cangkok ya kemarin. Salah satunya cara pembibitan saya adalah mencangkok ya. Jadi kalau bisa sih kita membuat bonsai dari hasil pembibitan ya, biar tidak ada pro kontra lagi. Kalau mendongkel itu tidak baik karena merusak alam ya, kata teman-teman, mungkin ada seperti itu ya. Jadi untuk menghindari hal-hal ataupun kata-kata seperti itu, lebih baik kita coba belajar membibit ya, karena memang hasil yang kita akan dapatkan saya rasa lebih maksimal ya. Itu sesuai pengalaman saya ya, setelah saya sempat mendongkel kemarin, sekarang setelah sekian lama saya rasa inilah yang untuk saat ini yang terbaik ya, yang harus kita lakukan sebagai penghobi bonsai, karena setelah kita tahu bonsai yang berkualitas seperti apa, kemudian cara membuatnya juga seperti apa, saya rasa inilah cara yang mendekati untuk kita membuat bonsai yang lebih berkualitas ya. Misalnya dari bibit kita bisa langsung mengolahnya, jadi kita tidak terpaku dengan bahan yang memang sempat kita dongkel dan tidak terlalu banyak bisa kita olah. Dan meskipun kita bisa mengolahnya, tapi waktunya saya rasa lumayan lebih lama ya untuk mencapai proporsionalnya, apalagi kita dapat bahan yang besar. Tapi di lain sisi itu ada kelebihannya juga, dia kesan naturalnya dapat ya kalau hasil dongkel. Tapi sekarang kan banyak yang suka yang programan ya, yang terlihat rapi, bagus, dan menurut teman-teman juga ada, meskipun programan tidak terlihat natural untuk saat ini, tapi untuk kedepannya dia akan terlihat natural karena seiring waktu dan umurnya. Sekarang saya coba untuk pembibitan ya, karena saya lihat dari pembibitan saya rasa bonsai-bonsai yang akan saya buat mungkin lebih bisa diharapkan lah, mungkin bisa nanti menuju kontes mungkin ya, karena kita sudah melakukan pemrograman ya. Tapi ini saran saya ya, setelah sekian lama, kalau bisa langsung kita membuat bonsai dari bibit-bibit ataupun dengan cara budidaya pembibitan. Kalau tidak punya bahan, saya rasa banyak teman-teman juga yang punya bahan-bahan yang mungkin kalian tidak punya, kalian bisa minta, dan saya rasa teman-teman senior pasti akan memberikan, karena bagian besar teman-teman senior sangat senang ya kalau ada penghobi-penghobi baru ataupun adanya penambahan penghobi ya, jadi lebih rame. Jadi saya rasa untuk mendapatkan bahan ya, apalagi bahan stekan ataupun cangkokan itu sangat mudah sekali kalian dapatkan. Pintar-pintar bergaul lah sama teman-teman sehobi ya. Dan rencananya ini akan saya cangkok ya.
simple ya cara saya menjangkau dengan plastik, kawat bekas wiring, dan untuk medianya tadi saya pakai kokopit ya. Kalian bisa dapatkan di toko-toko tanaman hias ya, ataupun di stand bonsai ya. Atau tidak, kalian juga bisa dapatkan kalau kalian punya sabut kelapa bisa dikerik-kerik gitu ya. Mungkin bisa itu jadi ya. Saya rasa bahannya ataupun caranya seperti itu juga ya yang dijual. Tapi bedanya kalau penjual pasti punya alat yang lebih praktis. Yang pertama yaitu untuk membudidaya atau membibit dengan cara mangkok. Kemudian dengan cara stek juga ya. Tapi tergantung bahan bonsai juga. Ada yang mudah di stek, ada yang agak susah di stek ya. Dan saya sudah punya genpil ya. Inilah salah satu contoh stekan saya ya. Jadi saya cabut, maunya biar terangkat dengan tanah-tanahnya, tapi akarnya sudah terlalu dalam ya. Jadi saya cabut saja dan dapat akarnya sedikit, mudah-mudahan bisa selamat. Saya yakin ya selamat. Langsung kita siram, taruh tempat teduh sementara ya. Mungkin hilangkan sedikit daun-daunnya ya. Inilah ya, nomor satu cara pembibitan cangkok, yang kedua stek yang sering saya lakukan. Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat apa yang saya coba sharing kali ini ya pada kalian teman-teman pemula. Jadi inti dari konten ini saya rasa untuk menjawab pertanyaan teman-teman yang banyak pro dan kontra, apakah penghobi bonsai itu boleh mendongkel ataupun tidak? Jawaban saya boleh ya, itu sah-sah saja. Yang penting mendongkel dengan benar seperti apa yang saya jelaskan tadi dan yang sering saya lakukan tadi. Itulah ya, untuk mendongkel saya rasa bisa ya, boleh. Kalau tidak mendongkel, tidak punya uang, mau dapat bahan dari mana? Kalau kita apalagi tidak, kesempatan kita belum, ya masih minim lah ya, ingin cepat punya bonsai, ya itu jalan satu-satunya ya. Itu dulu yang saya lakukan. Tapi kalau kalian sudah sabar, alangkah baiknya kita pembibitan, karena bonsai yang akan kita hasilkan akan lebih bagus. Salam bahagia.